Hai Sobat XPT, jumpa lagi dalam XPT Health Style, channel kesehatan untuk semua orang. Pada kesempatan kali ini, di episode ke-31 sampai dengan 36 mendatang, kita akan bersama belajar tentang kesehatan mental. Ini adalah serial baru yang kita akan pelajari bersama untuk kita bisa memahami kesehatan mental, bagaimana cara kita mencegahnya, dan bagaimana pula kita bisa mengatasinya dengan pendekatan lifestyle medicine. Ketika kita membicarakan kesehatan mental, cukup banyak orang yang memiliki salah pengertian. Orang tertentu berpikir kesehatan mental itu ngurusin orang yang gila, orang yang mengalami skizofrenia atau psikosis. Sehingga ketika orang mengatakan, saya bukan orang gila, untuk apa saya belajar tentang kesehatan mental? Untuk apa saya memperhatikan berbagai macam informasi tentang kesehatan mental? Padahal ketika kita berbicara tentang kesehatan mental, ini merupakan pembicaraan tentang kondisi kesehatan mental yang sangat luas. Bahkan sejatinya ada dua masalah kesehatan mental yang sangat banyak dialami, yang orang tertentu mungkin tidak menganggapnya sebagai gangguan kesehatan mental. Karena lagi-lagi mungkin mereka beranggapan gangguan kesehatan mental itu kalau orang gila. Dua gangguan kesehatan mental yang banyak sekali terjadi, yang kadang orang tidak menganggap itu sebagai gangguan kesehatan mental adalah gangguan kecemasan. Dan orang tertentu dalam derajat tertentu mengalami depresi. Ini merupakan sesuatu yang semakin banyak terjadi. Semakin umum dialami oleh begitu banyak orang. Nah, karena ada begitu banyak kasus, maka kemungkinan ini semakin dianggap biasa. Dan kemudian karena ini semakin banyak kasusnya pula, maka ini dianggap sebagai sesuatu yang normal. Teman-teman, saya akan mengajak kita melihat satu data dalam penelitian. Data ini saya ambil dari The Lancet of Psychiatry yang dipublish pada bulan September tahun 2023. Jurnalnya berjudul Age of Onset and Cumulative Rate of Mental Disorder, a Cross-National Analysis of Population Surveys from 29 Countries. Jadi ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan sangat besar, teman-teman, melibatkan 29 negara, ya. Dan dari hasil penelitian ini, saya akan tunjukkan kepada teman-teman betapa pentingnya sekarang ini semua kita untuk memperhatikan kesehatan mental ini. Ada banyak hal yang diteliti dalam penelitian ini, tapi ada satu hal bagi saya ini sangat mengejutkan sehingga kita semuanya harus memberikan perhatian yang sangat serius. Saya baca buat teman-teman. Dikatakan begini dalam penelitian ini. Morbid risk of any mental disorder by age 75 years was 46.4% for male respondent and 53.1% for female respondent. Jadi dalam penelitian ini dikatakan, ketika orang itu mencapai usia 75 tahun, kalau dia laki-laki, maka 46,4% di antara mereka itu pernah mengalami gangguan kesehatan mental. Dari berbagai macam ragam gangguan kesehatan mental, minimal dia pernah mengalami satu gangguan kesehatan mental. Kecemasan misalnya. Lalu bagaimana dengan perempuan? Ternyata responden perempuan sedikit lebih tinggi, teman-teman. Dinyatakan di sini adalah 53,1%. Semua perempuan ketika mencapai usia 75 tahun, angkanya mencapai 53,1%, dinyatakan apa? Pernah mengalami gangguan kesehatan mental. Minimal satu jenis gangguan kesehatan mental yang begitu banyak beragam. Yang tadi saya katakan, gangguan kecemasan misalnya. Orang lain mungkin bisa mengalami gangguan pola tidur, orang lain mengalami depresi, orang lain mungkin mengalami gangguan pola makan. Ada begitu banyak gangguan kesehatan mental yang bisa dialami oleh orang. Tetapi angka ini menunjukkan kondisi yang boleh kita sebut sebagai apa? Pandemi, teman-teman. Bayangkan, satu di antara dua orang yang telah mencapai usia 75 tahun dinyatakan pernah atau sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Ini merupakan sesuatu yang sangat serius. Kalau kita bicara ini satu dari dua, artinya apa? Kalau kita bicara dalam konteks pernikahan suami istri, maka dari data ini, ya, kalau bukan istri atau suami bisa mengalami gangguan kesehatan mental ketika mencapai usia 75 tahun dalam semua proses hidupnya
salah satu jenis gangguan kesehatan mental. Tetapi bahkan bisa kedua-duanya. Jadi teman-teman, ketika kita bicara gangguan kesehatan mental ini, lagi-lagi jangan sampai ada di antara kita yang terjebak berpikir seolah-olah gangguan kesehatan mental itu hanya urusan tentang orang gila, psikosis atau skizofrenia. Tidak seperti itu teman-teman. Ada begitu banyak gangguan kesehatan mental yang bisa terjadi. Dan karena kasusnya sangat besar di seluruh dunia, berdasarkan hasil penelitian ini, maka siapapun kita harus memberikan perhatian yang serius tentang berbagai macam potensi munculnya gangguan kesehatan mental. Bukan hanya itu, pada bagian berikutnya saya akan tunjukkan kepada teman-teman bahwa gangguan kesehatan mental itu tidak berhenti pada gangguan kesehatan mental saja. Gangguan kesehatan mental ini bisa punya dampak pada kondisi-kondisi kesehatan kita yang lain. Oleh karena itu, kita perlu mempelajarinya supaya kita bisa melakukan upaya pencegahan. Bahkan kalau kita telah mengalaminya, kita bisa melakukan upaya untuk penyembuhan. Kita bisa melakukan upaya untuk pemulihan dengan pendekatan lifestyle medicine. Sobat XBT, seperti telah saya sampaikan sebelumnya, kesehatan mental ini tidak berhenti pada masalah kesehatan mental itu sendiri, tetapi bisa punya dampak pada kondisi-kondisi kesehatan kita yang lain. Untuk itu, saya telah menyiapkan 3 jurnal untuk bisa mengupas ini buat teman-teman. Jurnal pertama berjudul A Narrative Review on Mental Distress and Cardiovascular Disease, Evidence, Mechanism, and Potential Intervention. Dalam jurnal ini dibicarakan tentang kaitan gangguan kesehatan mental dan dampaknya pada kondisi kesehatan kardiovaskuler. Kalau kita bicara kardiovaskuler, maka kita berbicara masalah kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, ketika kita bicara pembuluh darah, maka dampaknya bukan hanya pada organ jantung itu saja. Bisa pada otak kita, pada ginjal kita, dan organ-organ tubuh kita yang lain. Lalu bagaimana mekanismenya sehingga gangguan kesehatan mental ini bisa punya dampak negatif terhadap kondisi kardiovaskuler kita? Ternyata teman-teman ada beberapa mekanisme. Yang pertama teman-teman, ini terkait dengan inflamasi. Jadi rupanya ketika kita tuh mengalami mental health problem, stres kita meningkat, kita mengalami anxiety atau depresi atau gangguan kesehatan mental yang lain, maka itu akan memicu proses terjadinya inflamasi. Teman-teman ingat ketika saya mengulas tentang penyakit kardiovaskuler dan dalam kaitan dengan itu membicarakan kesehatan pembuluh darah, yaitu tentang aterosklerosis. Aterosklerosis atau kerusakan pada pembuluh darah di mana muncul berbagai macam plak yang berpotensi orang itu bisa mengalami serangan jantung maupun stroke, ternyata itu dipengaruhi oleh terjadinya inflamasi. Dan rupanya stres ini meningkatkan potensi terjadinya inflamasi itu, teman-teman. Nah, bukan hanya itu, rupanya stres ini juga secara spesifik mengganggu kondisi endotel. Endotel itu adalah lapisan dalam dari pembuluh darah. Ya, di mana ketika endotel itu terganggu, maka elastisitas pembuluh darah kita itu terganggu. Kalau elastisitas pembuluh darah kita terganggu, salah satu yang bisa terjadi adalah tensi kita akan naik. Dan kalau tensi kita naik, teman-teman masih ingat, ini juga akan memberikan kontribusi pada terjadinya aterosklerosis. Ya, kalau itu terus berlanjut dalam waktu yang panjang, ya, pembuluh darah kita menjadi tidak sehat. Tensi kita tinggi, terjadi aterosklerosis. Maka bila sewaktu-waktu ada bagian dari aterosklerosis itu yang pecah, yaitu ketika kita bicara soft plaque, ya, aterosklerosis yang seperti bisul itu pecah, maka itu akan menimbulkan gumpalan darah. Dan ketika gumpalan darah ini semakin besar, maka gumpalan darah ini berpotensi menyumbat pembuluh darah kita. Ketika sumbatan itu terjadi pada pembuluh darah jantung koroner, maka kita berpotensi mengalami serangan jantung. Kalau sumbatan itu terjadi pada pembuluh darah di otak, maka kita berpotensi mengalami stroke. Kalau sumbatan itu terjadi pada pembuluh darah di ginjal, ginjal kita berpotensi mengalami kerusakan. Jadi ketika kita bicara cardiovascular disease, itu bukan semata-mata penyakit jantung, tetapi penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan pada akhirnya
bisa mempengaruhi organ tubuh yang lain, jantung kita, ginjal kita, dan bagian organ tubuh kita yang lain pun bisa berpotensi mengalami masalah bila stres kita berlanjut dan tidak terkendali. Jadi jelas ketika kita mengalami stres, ketika kita mengalami gangguan kesehatan mental, ini tidak boleh didiamkan teman-teman. Kita harus mengatasinya. Pada bagian berikutnya nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman bagaimana kita bisa mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan mental. Jadi dalam jurnal kita yang pertama jelas sekali bahwa ada hubungan antara gangguan kesehatan mental, dalam hal ini ketika kita mengalami mental stress akan berpotensi muncul gangguan kesehatan yang lain, yaitu pada jantung kita, otak kita, ginjal kita, dan organ-organ tubuh kita yang lain. Yang kedua teman-teman, jurnalnya berjudul Role of Stress in Pathogenesis of Cancer. Jadi kali ini jurnal ini membicarakan tentang hubungan tentang stres, ya, psychological stress, stres yang kita alami di mental kita, dan dampaknya pada terjadinya kanker. Ini sesuatu yang sangat serius teman-teman. Ya. Jadi rupanya stres itu dampaknya sangat jauh kalau kita biarkan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan stres ini bisa memunculkan kanker? Bisa memicu terjadinya kanker? Lagi-lagi teman-teman, ini terkait dengan inflamasi. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman dalam episode-episode yang lalu, bahwa penyakit apapun itu selalu terkait dengan inflamasi, terkait dengan peradangan. Oleh karena itu, kalau kita bisa mengendalikan peradangan, maka kita bisa mengendalikan hampir semua jenis penyakit kronis, hampir semua jenis penyakit metabolik. Yang artinya pula, kalau kita bisa mengendalikan inflamasi atau peradangan, kita bisa mencegah terjadinya serangan jantung, kita bisa mencegah terjadinya stroke, kita bisa mencegah terjadinya kanker. Karena jelas kanker ini dipicu oleh adanya peradangan. Nah, salah satu yang menyebabkan terjadinya peradangan adalah ketika orang itu mengalami stres. Ini sangat jelas dalam penelitian ini. Nah, bukan cuma itu teman-teman. Rupanya ketika kita mengalami psychological distress, ya, kita mengalami tekanan mental yang berat dalam waktu yang panjang, kondisi ini teman-teman bisa menyebabkan kerusakan pada DNA sel-sel tubuh kita. Kalau DNA kita mengalami kerusakan, itu berpotensi menyebabkan sel-sel kita itu bisa mengalami mutasi genetik, teman-teman. Terjadi karakteristik genetik yang berubah. Nah, potensi perubahan itu yang pada akhirnya bisa memunculkan satu kondisi sel yang bertumbuh dengan sangat cepat dan tidak terkontrol. Itulah kanker. Dan itu bisa terjadi ketika kita mengalami stres dan kita tidak kendalikan, teman-teman. Jadi jelas, dari jurnal yang kedua ini, stres itu punya dampak yang sangat serius, bukan hanya pada gangguan kesehatan kardiovaskuler, tetapi juga bisa memicu kanker. Bukan hanya itu, teman-teman. Ada yang ketiga yang telah saya siapkan untuk teman-teman. Jurnal yang ketiga yang saya siapkan berjudul Association between Stress-Related Disorder and the Risk of Dementia using the Korean National Sample Cohort, a Matched Cohort Study. Ini penelitian yang sangat besar dilakukan di Korea Selatan, teman-teman. Dan kali ini membicarakan tentang hubungan stres dengan munculnya demensia, ya, gangguan kesehatan mental, di mana kita mengalami penurunan fungsi kognitif, ya, menjadi pikun. Rupanya ketika orang itu mengalami stres yang berlarut-larut, dalam waktu yang sangat panjang, tidak teratasi, tidak terkendali, ini bisa pada akhirnya menyebabkan orang yang bersangkutan mengalami kondisi demensia, pikun. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Lagi-lagi, ini terkait dengan inflamasi, teman-teman. Tetapi bukan cuma itu, rupanya ketika kita itu mengalami stres, ya, ini berpotensi meningkatkan penumpukan satu jenis protein yang disebut dengan amyloid. Itu protein yang akan meningkat tertimbun di otak kita. Itulah yang kemudian menyebabkan orang itu mengalami demensia. Dan protein amyloid itu rupanya akan meningkat dalam jumlah besar ketika orang itu mengalami stres dalam waktu yang panjang, tidak terkendali. Teman-teman, kita lihat stres ini dampaknya sangat buruk
bukan hanya untuk kesehatan kardiovaskuler yang meliputi jantung, otak, ginjal, dan organ-organ tubuh kita yang lain karena gangguan pembuluh darah, tetapi ternyata stres itu juga punya pengaruh pada potensi munculnya kanker. Dan yang ketiga, ternyata kita lihat stres ini bisa menyebabkan orang itu punya potensi mengalami demensia atau menjadi pikun ketika dia bertambah usia. Bukan cuma itu, teman-teman. Dalam pengamatan saya, ketika orang itu stres, rupanya kondisi stres itu memicu munculnya perilaku-perilaku tidak sehat yang akan memperburuk kondisi kesehatannya. Apa misalnya? Merokok. Orang yang memiliki stres tinggi cenderung pengen merokok. Kenapa? Karena merokok itu ternyata menimbulkan sensasi rileks. Kenapa merokok bisa menimbulkan sensasi rileks? Saya akan mengupas ini untuk teman-teman pada episode yang akan datang. Ya, nanti teman-teman akan mengerti kenapa merokok itu bisa membuat kita rileks. Sebenarnya bukan merokoknya itu sendiri, tapi ada sesuatu yang terjadi ketika kita merokok yang menyebabkan kita rileks. Namun teman-teman harus ingat, ketika orang itu merokok, dia memasukkan begitu banyak racun ke dalam tubuhnya, dan itu semakin meningkatkan proses inflamasi yang ada dalam tubuhnya. Jadi alih-alih merokok itu bisa mengurangi dampak stres, rupanya merokok ini meningkatkan dampak stres. Kenapa? Inflamasi semakin tinggi. Maka orang yang stres lalu merokok, potensi dia mengalami gangguan jantung, potensi dia mengalami stroke, potensi dia terkena kanker semakin meningkat kalau dia kemudian karena stres memiliki kebiasaan yang tidak sehat, merokok. Kebiasaan tidak sehat apa lagi yang bisa terjadi? Ngemil, ya, makan yang berlebihan. Ketika orang makan berlebihan, ini akan bisa memunculkan kondisi di mana dia akan mengalami insulin resisten. Ya, terjadi gangguan metabolisme. Dan ini merusak seluruh sistem dalam tubuh kita. Kita pernah belajar ketika orang itu mengalami insulin resisten, ini pun akan punya dampak sangat serius pada kondisi kardiovaskulernya. Jantungnya, otaknya, ginjalnya, semuanya berpotensi mengalami gangguan karena pembuluh darahnya akan rusak ketika orang itu mengalami insulin resisten dan tidak diatasi. Masih terkait dengan hal yang sama, ketika orang itu mengalami insulin resisten, rupanya ini juga punya potensi peningkatan terjadinya kasus kanker. Penelitian menyatakan kanker pun itu merupakan sesuatu yang terkait dengan metabolisme tubuh kita. Jadi rentetannya sangat banyak. Orang yang stres, lalu kemudian punya kebiasaan tidak sehat merokok, inflamasinya meningkat. Orang yang stres, makan berlebihan, insulin resistennya meningkat, menyebabkan dia pun mengalami begitu banyak dampak ikutan yang semuanya akan memperburuk kondisi dia. Karena itu teman-teman, ketika ada orang yang mengalami stres ini tidak boleh dibiarkan. Stres ini harus dikendalikan. Karena penelitian telah membuktikan stres punya dampak yang sangat buruk untuk kesehatan jantung, otak, ginjal, dan seluruh organ tubuh kita yang lain. Bahkan kita bisa punya potensi mengalami kanker. Bahkan ketika kita bertambah usia, kita pun bisa berpotensi mengalami demensia atau kepikunan. Jangan mengatasi stres dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain. Seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, ngemil. Tetapi atasilah stres dengan cara yang benar. Dalam serial kali ini, saya akan ajak teman-teman untuk belajar bersama dari berbagai macam penelitian untuk kita bisa mengatasi stres dengan pendekatan lifestyle medicine. Sehingga stres teman-teman bisa terkendali dan teman-teman tidak perlu mengalami dampak yang sangat serius akibat stres yang tidak terkendali. Sehingga teman-teman bisa tercegah mengalami serangan jantung, stroke, demensia, kanker, dan gangguan-gangguan kesehatan yang lain akibat stres yang tidak terkendali. Sobat XBT, ingat slogan Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Tidak seperti yang saya sebutkan pada bagian sebelumnya. Ada orang-orang tertentu mengatasi masalah stres dengan masalah baru, dengan kebiasaan yang tidak sehat. Merokok, mengkonsumsi alkohol, ngemil, ya, itu semuanya justru memperburuk masalah. Nah, dalam episode kita kali ini, saya tunjukkan satu cara sederhana, tetapi terbukti secara ilmiah
Untuk itu saya tunjukkan kepada teman-teman jurnal yang saya gunakan untuk kita bisa mengatasi stres tanpa meng-create masalah baru. Jurnalnya berjudul Effect of Gratitude Intervention on Mental Health and Well-being Among Workers, a Systematic Review. Jadi jurnal ini meneliti tentang gratitude intervention. Apa itu gratitude? Gratitude itu adalah satu sikap di mana kita itu bersyukur. Kita menghargai sesuatu yang kita alami dalam hidup. Rupanya ketika orang itu didorong untuk memiliki sikap yang gratitude, penuh penghargaan, penuh pengucapan syukur, orang itu cenderung mental health-nya akan lebih baik. Stresnya akan berkurang. Teman-teman, gratitude ini merupakan sesuatu yang harus kita pelajari, harus kita kembangkan. Bahkan ada satu cara yang sangat baik untuk dilakukan yang disebut dengan gratitude journaling. Di mana kita menuliskan hal-hal baik yang kita alami hari demi hari. Ya, ketika kita bangun pagi, kita langsung membuat satu pencatatan. Itu gratitude journaling. Apa yang kita catat ketika kita pagi hari? Kita bersyukur. Kita semalaman bisa tidur tanpa kehujanan. Ada orang-orang yang sepanjang malam masih harus berjuang mencari nafkah dan kehujanan. Tapi kita bisa tidur nyenyak di rumah. Kita bersyukur untuk itu. Kita bersyukur ketika kita bangun, kita bisa menikmati secangkir kopi. Di luar sana mungkin ada orang yang kedinginan. Alih-alih menikmati secangkir kopi, duit di kantong saja mereka tidak punya. Kita menuliskan itu. Kita mengucap syukur, kita bisa bernapas dengan lega. Kita tuliskan itu pada gratitude journal kita di pagi hari. Sementara di rumah sakit, ada orang yang untuk setiap hirupan oksigen, dia harus membayar. Teman-teman ingat, waktu COVID, orang membeli tabung-tabung berisi oksigen dengan harga yang sangat mahal. Kita bisa bernapas setiap hari tanpa membayar. Kita menuliskan itu dalam gratitude journal kita. Lalu kita jalani hari itu. Saya yakin ketika kita sudah menuliskan hal-hal yang baik itu, kita akan menjalani pagi itu dan hari itu dengan satu perspektif yang baru. Kita adalah orang-orang yang telah menikmati begitu banyak kebaikan yang pencipta telah berikan kepada kita. Siang hari ketika kita istirahat bekerja, kita buka lagi jurnal kita. Dan kita tuliskan lagi dalam gratitude journal kita. Kita tuliskan di situ apa yang kita alami sepanjang pagi sampai siang hari. Oh, rupanya tadi pagi ketika kita di lift, kita ketemu orang yang begitu ramah, yang menyapa kita dengan ucapan selamat pagi. Atau sebaliknya, kita mengucapkan selamat pagi dan dia menjawab selamat pagi dengan senyuman. Kita pergi ke kantor, ya, ketemu teman-teman kantor dalam suasana yang baik. Kita telah melakukan pekerjaan dengan hasil yang baik, teamwork yang baik, pimpinan yang baik. Kita tuliskan semuanya itu. Bahkan kita tuliskan di dalam gratitude journal kita, siang ini kita masih bisa menikmati makan siang dengan lezat. Sementara mungkin di luar sana masih ada orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan uang buat bisa membeli makan siangnya. Kita telah menikmati kebaikan itu. Kita tuliskan di dalam gratitude journal itu. Lalu kita tutup dan kita mulai bekerja lagi sepanjang hari. Sampai kemudian kita pulang kantor, pulang bekerja, kita mau istirahat, kita buka lagi jurnal kita dan kita tuliskan lagi apa yang kita alami. Teman-teman, ini merupakan kebiasaan yang kita bisa kembangkan. Ketika teman-teman sudah terbiasa melakukan gratitude journaling, menuliskan hal-hal baik yang kita alami dengan sikap penuh penghargaan, sikap hati penuh pengucapan syukur kepada pencipta yang memberikan kita begitu banyak kebaikan itu, pikiran teman-teman, hati teman-teman akan dibanjiri dengan perasaan penuh dengan sukacita, perasaan penuh dengan kedamaian. Dan itu akan menolong kita mengatasi stres yang kita alami, teman-teman. Ya. Kalau kita sudah terbiasa melakukan gratitude journaling, pada waktu tertentu kita tidak perlu menuliskannya lagi. Saya setiap waktu mendisiplin diri saya untuk selalu bersikap dengan penuh gratitude. Jauh di dalam hati, jauh di dalam pikiran, tanpa menuliskannya. Ketika bangun pagi, di sela-sela bekerjaan,
di dalam perjalanan, dimanapun. Lebih-lebih ketika saya sedang mengalami tekanan-tekanan emosional. Lebih-lebih ketika saya menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Saat saya mengalami begitu banyak masalah yang begitu berat, maka yang saya lakukan justru saya meningkatkan gratitude itu. Saya mengingat semua hal baik yang saya alami dalam kehidupan saya. Tahun-tahun kehidupan yang saya jalani. Bulan-bulan yang telah saya lewati. Hari-hari yang saya telah jalani. Semuanya saya ingat di mana ada begitu banyak kebaikan yang saya alami dari Pencipta, dari orang-orang di sekitar saya, dari semua hal yang saya terima. Maka ketika saya mendisiplin diri dengan sikap penuh gratitude ini, terbukti teman-teman, itu membuat mental health saya bisa dirawat dengan baik. Apa yang saya alami secara pribadi ternyata sinkron dengan apa yang dilaporkan dalam jurnal ini. Dan rupanya teman-teman, ini merupakan sesuatu yang kita harus lakukan secara disiplin, pribadi lepas pribadi. Saya percaya di dalam agama apapun diajarkan untuk selalu memiliki sikap hati yang bersyukur atas apa yang kita terima dari Pencipta. Agama apapun mengajarkan itu. Begitu juga yang saya pelajari dalam agama saya sebagai penganut Kristiani. Di dalam agama saya dinyatakan apa? Hendaklah kamu mengucap syukur dalam segala doamu. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi kalau kita mengucap syukur, ada kedamaian yang akan menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, membuat kita bisa begitu rileks dalam menghadapi hidup. Masalah tidak akan otomatis selesai, teman-teman. Tetapi ketika hati dan pikiran kita dipenuhi dengan gratitude, kita akan memiliki energi baru secara kreatif untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Nah, bukan cuma itu. Bonusnya adalah ketika kita bisa mengatasi stres kita bahkan bisa tercegah mengalami penyakit kardiovaskuler, jantung kita bisa terawat, otak kita bisa terawat, ginjal kita terawat, liver kita terawat, pankreas kita terawat, dan organ-organ tubuh kita yang lain pun terawat. Termasuk sel-sel tubuh kita akan bisa dirawat sehingga kita terhindar dari kanker. Dan ketika kita diberikan kesempatan untuk mencapai usia yang lanjut, kita bisa terhindar dari demensia. Karena itu, biarlah hasil penelitian sederhana ini tentang betapa pentingnya gratitude untuk kita bisa mengkontrol stres, itu kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman jangan pernah lupa, sehat itu murah, sakit itu mahal. Salam sehat, XBT Health Style.